Oke, selamat malam lagi. Mohon maaf, entah kenapa pas banget selesai berdoa mati lampu aja gitu ya. Ada aja gitu. Tiba-tiba sudah mau bicara renungan aja ada distraction. Oke, semoga saya tidak kehilangan konsentrasi. Agak panik juga, tiba-tiba mati lampu, jadi nungguin restart dulu segala macam. Mohon maaf, semoga kita akan lanjutkan waktu saya masih, nggak apa-apa. Oke, solusi Allah untuk pergumulan kita. Jadi di awal dari pelajaran ini kita akan baca di Lukas 9 ayat 23 dan 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Kalau kita sedikit kalau kita sudah mendengar ayat ini, kok sepertinya dalam pergumulan kita, dalam kehidupan kita itu yang kita dengar tadi pikul salib gitu ya. Kita harus memikul salib setiap hari kalau kita mau mengikuti Yesus. Kok kayaknya seperti sesuatu yang sesuatu yang berat yang akan kita hadapi. Kalau jadi sepertinya kalau kita ikut Tuhan, kita pikul salib setiap hari. Sepertinya kayak sesuatu yang menderita kalau kita ikut Tuhan. Tapi ada penjelasannya, nanti kita lanjutkan. Ada dua rahasia kebangunan rohani kekal. Jadi Yesus menawarkan solusi bagi orang Kristen duniawi yang ingin menjadi orang Kristen rohani. Dia berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat yang keempat. Jadi di sini yang kita highlight ada dua kali pengulangan adalah tinggal di dalam aku. Ya, jadi ini dua rahasia kebangunan rohani kekal. Di sini dijabarkan oleh Ellen G. White. Ellen G. White berkata bahwa tinggal di dalam Kristus berarti yang pertama menerima rohnya secara terus-menerus. Ya, jadi kita ingat-ingat menerima rohnya secara terus-menerus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Yang di-highlight adalah kehidupan penyerahan yang tidak terbatas. Ini dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 320. Dua solusi ilahi ini tidak hanya mengarah pada kebangunan rohani, tetapi juga pada kehidupan Kristen yang bahagia. Kenapa? Demikian kata Yesus, semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Jadi kalau kita tadi sepintas, kalau kita membaca Lukas 9 ayat 23, 24, setiap hari kalau mengikut Kristus adalah kita harus memikul salib juga. Tapi sebetulnya dua solusi ilahi ini mengarahkan kehidupan Kristen yang berbahagia, ya. Jadi kehidupan Kristen yang berbahagia, makanya di Yohanes 15 ayat 11, semua yang itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh, ya. Yesus juga menjanjikan sukacita dalam kehidupan kita. Dengan mengambil dua langkah ini, kita akan mengalami Kristus di dalam kamu, atau kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu berarti kita berbagi pengharapan akan kemuliaannya. Kolose 1 ayat 27. Jadi kalau mau sedikit disimpulkan untuk dua hal tadi, atau yang menjadi pokok pikiran yang penting, jadi setiap hari kita perlu meminta dan menerima. Ya, ingat, yang pertama adalah meminta dan menerima dengan iman pencurahan Roh Kudus. Dan yang kedua, menyerahkan semua yang kita miliki kepada Tuhan, dan Ia akan memberikan kebahagiaan. Ya, jadi dua langkah, atau tadi dikatakan dua rahasia kebangunan rohani.
Jadi kita tahu dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita ini, banyak sekali tantangan, banyak sekali mungkin ujian-ujian yang kita hadapi, tapi ada dua hal atau istilahnya dua rahasia kebangunan rohani, yaitu tadi ya, menerima rohnya dan juga penyerahan kehidupan kita kepada penyerahan kehidupan kita yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Itu akan memberikan kegembiraan. Ya, oke, kita akan lanjutkan. Pada hari yang pertama, kalau kita perhatikan, kita bicara betapa pentingnya meminta Roh Kudus. Di hari yang ketiga, mempelajari kebutuhan kita akan penyerahan. Dan di hari ini, kita akan melihat lagi dua langkah ini. Jadi fokus pada hari ini adalah meminta dan berserah setiap hari. Ya, ada dua hal, meminta dan berserah setiap hari. Kita akan coba menjelaskan dua hal ini. Pertanyaannya, mengapa kita harus meminta? Ya, kata kuncinya meminta. Mengapa kita harus meminta Roh Kudus setiap hari? Ada sedikit cerita. Jadi ada seseorang yang membaca tentang kisah seorang penjahat atau seorang preman, ya. Ini saya menceritakan dia. Jadi orang ini bertahun-tahun yang lalu membaca suatu kisah tentang seorang, ya bisa dibilang orang jahat atau preman atau seperti itulah, orang jahat yang penuh dosa, melakukan sumpah palsu, pencurian, kejahatan dan lain sebagainya. Singkat cerita, dia bertobat kepada Kristus, ya. Dia bertobat kepada Kristus dengan sepenuh hati, dan Allah campur tangan dalam kehidupannya dan mengubah hidupnya. Cerita itu membuat orang ini terkesan, ya, dia terkesan dengan perubahan dari seorang yang begitu jahat. Allah menyentuh hatinya dan merubah hatinya menjadi seorang yang baik. Nah, kemudian dia berpikir bahwa saya ini orang yang biasa-biasa saja, bukan seorang yang sempurna, tapi bukan juga seorang penjahat. Terus bagaimana Tuhan mau mengubah saya? Bagaimana saya meminta Tuhan untuk mengubah hidup saya untuk menjadi lebih baik, gitu ya? Karena dia bukan berasal dari sesuatu yang jelek atau background kehidupan yang jahat atau yang kelam atau yang hitam, tapi dia biasa-biasa saja. Tapi dia pengen Tuhan bekerja dalam hidupnya, mengubah hidupnya menjadi lebih baik, ya. Itulah yang menjadi pertanyaan dia. Kemudian dia meminta kepada Tuhan. Tuhan, saya juga ingin mengaku semua dosa saya yang terlihat dan dosa yang belum Engkau tunjukkan kepada saya. Selain itu, saya akan bangun 1 jam lebih awal setiap hari untuk berdoa dan membaca Alkitab. Saya ingin melihat Engkau juga akan ikut campur dalam kehidupan saya. Mungkin ini seorang pemuda atau seorang ini mirip dengan pengalaman kita mungkin yang sudah menjadi advent dari kecil. Mungkin kalau saya, mungkin nenek saya sudah advent, kemudian ibu saya, dan kemudian menurun ke saya. Jadi saya tidak mempunyai masa lalu yang kelam atau masa lalu sebagai penjahat, tapi saya dari kecil sudah di dalam kebenaran lah, bisa dibilang seperti itu. Mungkin saya juga pernah berpikir seperti itu, bahwa kalau kita mendengar kisah-kisah orang yang dari kehidupan yang gelap, kehidupan duniawi terus bertobat, itu kayaknya mengalami suatu bahasanya perubahan yang besar dari yang gelap tiba-tiba hidup di tempat yang terang, istilahnya seperti itu analoginya. Tapi kalau kita kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah di jalan kebenaran, apalagi yang mau dirubah dalam hidup kita. Nah, kalau di sini dikatakan adalah kita berdoa kepada Tuhan setiap hari, meminta Roh Kudus setiap hari. Kalau tadi seorang ini berkata, saya akan bangun 1 jam lebih awal setiap hari, dan di situ saya akan berdoa dan membaca Alkitab, supaya meminta Tuhan hadir dalam kehidupan kita dan ikut campur dalam kehidupan kita. Kemudian saya lanjutkan. Puji Tuhan, saya setiap hari menempatkan diri saya di mana Roh Kudus
dapat menjangkau saya. Ya, kalau kita bangun pagi-pagi, itu seperti kita menempatkan diri saya di mana Roh Kudus dapat menjangkau saya. Jika baptisan Roh Kudus yang baru menjadi kebutuhan sehari-hari bagi Yesus saat di bumi ini, berapa banyak kuasa Roh Kudus yang dapat kita terima untuk memenuhi kebutuhan kita? Perbandingannya adalah Yesus. Yesus waktu di dunia ini juga setiap hari berdoa. Pagi-pagi sekali dia berdoa. Dia mempersiapkan dirinya untuk pelayanan kepada Tuhan atau melakukan pelayanan atau tugasnya di dunia ini. Jadi alangkah baiknya kita juga mengikuti hal tersebut, di mana tadi salah satu rahasianya adalah meminta Roh Kudus setiap hari. Bangun lebih awal, baca Alkitab, berdoa dan minta Roh Kudus hadir atau menguasai kita setiap hari. Paulus menulis tentang manusia batinia, diperbaharui hari demi hari. Dan dia berdoa agar umat Allah diperkuat dengan kekuatan melalui rohnya di dalam manusia. Terdapat di 2 Korintus 4 ayat 16 dan Efesus 3 ayat 16. Di sini satu kutipan dari Ellen G. White. Saya akan bacakan, dan ini menarik sekali, mungkin menarik perhatian saya juga. Tuhan lebih rela memberi Roh Kudus kepada mereka yang melayani Dia. Ya, ini saya ulangi lagi supaya kita benar-benar menyimak. Tuhan lebih rela, ya ini kata-kata kuncinya, Tuhan lebih rela memberi Roh Kudus kepada mereka yang melayani Dia daripada, ini lanjutannya, daripada orang tua yang memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Jadi ini saya mencoba mencerna gitu kutipan ini. Saya lanjutkan dulu ya. Untuk baptisan roh setiap hari, setiap pekerja haruslah mempersembahkan permohonannya kepada Allah. Ini kutipan lengkapnya di Kerinduan Segala Zaman halaman 42. Yang mau saya highlight di sini adalah di saat kita meminta Roh Kudus kepada Tuhan setiap hari melalui doa, baca Alkitab, atau istilahnya hubungan pribadi kita kepada Tuhan setiap hari, ternyata ada kutipan yang mengatakan Tuhan itu akan lebih rela memberikan rohnya atau Roh Kudus itu kepada mereka yang melayani Dia, yang melakukan pelayanan Tuhan atau pekerjaan Tuhan. Jadi bagi mereka yang melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan itu akan lebih rela memberikan Roh Kudusnya atau kuasanya lah bisa dibilang seperti itu kepada mereka yang meminta untuk melakukan pekerjaan Tuhan, ya, dibanding daripada orang tua yang memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Ini orang tua yang baik loh. Orang tua yang baik itu kan memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Jadi Roh Kudus itu akan lebih dicurahkan kepada mereka yang melayani dalam pekerjaan Tuhan. Ya, ini merupakan suatu kutipan yang powerful sekali, yang mungkin termasuk yang menohok saya juga gitu ya. Jadi ternyata kalau kita meminta Roh Kudus itu sebetulnya Tuhan akan mencurahkan istilahnya lebih atau lebih rela di saat kita memang meminta untuk mungkin pelayanan-pelayanan kita, pekerjaan kepada Tuhan. Tuhan akan menurunkan Roh Kudus atau lebih rela menurunkan itu dibanding seorang orang tua yang baik kepada anak-anaknya. Ya, itu saya lanjutkan lagi. Di sisi batinia kita membutuhkan perawatan setiap hari. Jadi bisa dibilang kita meminta kuasa atau Roh Kudus itu bukannya seminggu sekali ya, ataupun sebulan sekali, tetapi di sini dikatakan setiap hari. Ya. Saya akan lanjutkan. Untuk hal yang kedua, tadi kan kita meminta, sekarang yang berserah atau berserah. Mengapa kita harus berserah setiap hari kepada Tuhan? Ya, kata kuncinya berserah setiap hari. Tadi meminta Roh Kudus setiap hari. Di sini mencoba, begini ya isinya, mencoba untuk membantu murid Yesus. Yesus mencoba untuk membantu murid-muridnya memahami sifat pengorbanan dari pemuridan. Yesus berkata kepada mereka, ini di dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lanjutannya, di
Menyangkal diri berarti memberi kepada Yesus kendali atas hidup kita. Ya. Jadi kata-kata menyangkal diri berarti memberi kendali kepada Yesus atas hidup kita setiap hari. Rasul Paulus menjelaskan seperti ini. Aku mati setiap hari. 1 Korintus 15 ayat 31. Sebagai manusia kita menolak untuk berserah. Lupa bahwa sebab jika aku lemah maka aku kuat di 2 Korintus 12 ayat 10. Kita menerima kehidupan fisik saat lahir, tetapi kita tetap makan setiap hari untuk menjaga kesehatan. Kita menerima kehidupan spiritual ketika kita dilahirkan kembali, tetapi kita masih membutuhkan makanan spiritual setiap hari, atau kita akan mati. Sama seperti kita tidak bisa makan makanan kita sebelum waktunya. Kita juga tidak bisa berserah kepada Kristus pada hari ini untuk besok. Ya, mungkin saya lanjutkan dulu. Betapapun lengkapnya penyucian kita pada saat pertobatan, itu tidak akan berguna bagi kita kecuali diperbaharui setiap hari. Mungkin analoginya begini, saya pernah berpikir waktu saya kecil, dari kecil saya memang sudah doyan makan gitu ya, saya makannya termasuk yang banyak. Suatu kali saya berpikir bahwa kalau saya makan banyak, saya itu nggak usah capek-capek besok makan lagi, gitu ya. Jadi saya berpikir tuh malam itu, dulu dah waktu agak masih kecil gitu, saya pikir kalau saya makan banyak, misalnya biasanya 1 piring, saya makan 2 piring, berarti besok saya nggak perlu sarapan, gitu ya. Karena saya udah makan 2 piring, jadi saya sudah makan jatah makanan besok, istilahnya seperti itu. Saya nggak perlu. Setelah tidur, bangun, tiba-tiba saya merasa justru lebih lapar di pagi hari gitu ya. Memang katanya ada apa ya, secara kesehatan adalah penjelasannya, saya nggak tahu. Tapi saya gitu. Jadi pada malam itu saya makan kekenyangan sekali. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ini kenyang banget. Besok nggak usah makan gitu ya, atau nggak usah sarapan. Paling nggak sarapan lah, karena kan 2 kali. Ternyata nggak bisa. Pagi-pagi saya malah sakit perut, kayaknya entah keroncongan yang aneh gitu, yang lebih itu terus. Ya makan juga di pagi hari itu. Jadi tidak bisa kita makan untuk besok hari. Begitu juga dengan kerohanian kita. Ya, di sini dikatakan kadang ada orang yang seperti ini, baru bertobat. Misalnya orang yang baru mengenal kebenaran. Dia mungkin dibekali dengan KKR lah, misalnya KKR yang seminggu atau 2 minggu atau mungkin KKR sebulan. Berarti dia sepertinya rohani banget. Setiap hari dia dengar KKR, firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Begitu dia dibaptis, apakah dia langsung berhenti untuk mendengar firman Tuhan? Karena dia sudah kenyang selama entah seminggu atau 2 minggu KKR tersebut. Nggak bisa. Dia tetap harus setiap hari seperti kita makan. Dia harus makan makanan rohani setiap hari. Mungkin kita juga punya kebiasaan, saya jangan saya ngomong kita, saya saja. Kita punya kebiasaan, saya punya kebiasaan, mungkin hari Sabat. Kalau hari Sabat, mungkin kita kalau, apalagi Zoom ya, sekarang itu kalau Zoom kita lebih sering lah kita mengadakan atau mengikuti kegiatan ibadah. Anggaplah kita start dari Jumat ya. Kalau kita start dari Jumat, berarti Jumat sore, Pastor. Sabtu pagi, udah acara sekolah Sabat. Siang mungkin kita ke Hope Channel kalau memang khotbah. Mungkin kalau yang ikut Pathfinder mesti bahkan ada acara jam 1, jam 2. Jam 4 ada PA. Itu semua firman Tuhan semua tuh, dari Jumat, panjang hari Sabat, sampai Minggu pagi kita masih ketemu lagi dan ada renungan lagi. Dan kita merasa kenyang. Dan kemudian kita merasa seminggu ke depan, kita nggak usah makan lagi. Karena sudah cukup di hari Sabtu dan Minggu lah itu istilahnya. Jumat, Sabtu, Minggu, kita kenyang, seminggu kita nggak usah makan. Kita nggak bisa seperti itu. Sama seperti kalau kita makan makanan jasmani kita nggak bisa mewakili makanan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan itu dimakan semua di hari Sabtu dan Minggu. Kita harus makan itu setiap hari. Jadi inilah pengertian kita juga berserah setiap hari kepada Yesus. Secara kita belajar firman Tuhan, berdoa, kita juga nggak bisa, Tuhan berkati saya sepanjang sebulan ke depan, dan sepanjang bulan, sesudah saya berdoa itu, sebulan itu saya tidak berdoa lagi, karena saya sudah berdoa di awal. Kita juga nggak bisa seperti itu. Kita semua harus terkoneksi dengan Tuhan setiap hari. Itulah intinya.
Saya akan lanjutkan. Bagaimana cara memulai? Cara yang terbaik dan satu-satunya cara adalah sama seperti Yesus adalah dengan melakukan ibadah pribadi setiap hari. Kecuali kita memilih Tuhan setiap hari, janji dan niat baik kita seperti tali yang terbuat dari pasir. Kebahagiaan sejati halaman 42. Maukah Anda berkomitmen hari ini untuk membagikan bagian terbaik dari hari Anda dengannya? Ini ajakannya. Maukah Anda berkomitmen hari ini untuk membagikan bagian terbaik dari hari Anda dengannya? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Kita punya 24 jam dalam sehari. Mungkin sudah hampir setengahnya, mungkin berapa? Tidur 8 jam. Kita bagi-bagilah itu. Tapi apakah kita memberikan bagian yang terbaik, ini dikatakan bagian yang terbaik dari hari Anda? Ya, kadang-kadang kita, saya saja ya, jangan kita. Pasti kita punya, saya punya pekerjaan. Saya sudah tahu jam kerja saya jam berapa, kemudian jam makan, jam apa. Nah, kemudian untuk berdoa kepada Tuhan dan mempelajari, itu kadang kita nyempil-nyempilin bahasanya apa ya. Ya, sedapatnya lah gitu. Asal tidak mengganggu pekerjaan saya, tidak mengganggu jam tidur saya. Jadi seperti kita memberikan waktu yang sisa kepada Tuhan. Padahal di sini dikatakan, maukah Anda berkomitmen membagikan waktu terbaik dari hari Anda dengan Tuhan? Ya, karena kita tahu dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini mungkin peringatan buat kita semua, mengingatkan buat saya juga secara pribadi, jelas sekali, bahwa kita sebetulnya harus tidak boleh lepas komunikasi dari Tuhan setiap hari. Bahkan Yesus pun setiap pagi berdoa, minta kuasa dari Tuhan di saat dia ingin menjalankan pekerjaan-pekerjaan Bapaknya. Jadi kalau Yesus saja perlu berdoa setiap hari, apalagi kita, ya, apalagi kita yang tinggal, kita yang lemah ini, kita yang tinggal dalam pergumulan dunia yang luar biasa berat ini. Sudah sangat jelas kita perlu tadi meminta Roh Kudus dan berserah kepada Tuhan setiap hari. Saya ingin baca kesimpulan, dan kesimpulannya berupa ayatnya itu di Yohanes 15 ayat 4 dan 7. Yang ayat 4, mungkin tadi sudah dibacakan juga. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat yang ketujuh, ini saya juga sangat menyukai ayat ketujuh, karena ini janji Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, perhatikan yang ini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerima. Ya, jadi Tuhan memberikan janji yang indah, kalau kita mau tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan boleh tinggal dalam diri kita, mintalah apa saja, di sini dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerima. Ya, semoga ayat ini sebagai ayat penutup, kembali mungkin saya mengingatkan bagaimana kita harus menghadapi pergumulan kita di kehidupan ini, mungkin di tengah pandemi, di tengah resesi ekonomi, mungkin kita tahu bahkan sekarang di tengah badai bencana di Indonesia, berbagai titik bencana banyak terjadi di Indonesia. Mungkin kita beruntung tidak mengalami salah satu daripada bencana itu, tapi saya tahu lah banyak orang yang mungkin dalam kondisi berjuang di tengah-tengah bencana, di tengah pandemi, di tengah resesi ekonomi yang seperti ini. Tapi dua tips tadi atau dua jalan tadi yang dibagikan Tuhan buat kita, yaitu bagaimana kita meminta Roh Kudus setiap hari, dan juga berserah kepada Yesus setiap hari. Dan dengan janji Tuhan tadi, kalau kita tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam kita, mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Semoga renungan yang singkat yang saya bawakan ini boleh menguatkan kita untuk menjalani pergumulan kehidupan kita di hari-hari yang ke depan.
Terima kasih, saya ucapkan amin.